Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fernanda Ahdani, dengan NIM 25020111921, kelas LB11. Sekarang saya akan mempresentasikan mata kuliah BPF, Bisnis Proses Fundamental, tentang HRM atau Human Resources Management atau Payroll Cycle. Saya lanjut ya, langsung. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari payroll cycle atau siklus penggajian itu sendiri. Apa sih siklus penggajian itu? Yang saya baca menurut Romney dan Steinberg, yang merupakan ahli sistem informasi akuntansi. Jadi siklus penggajian ini merupakan sebuah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Nah, siklus ini nih berkaitan nih sama akuntansi. Kenapa? Yang pasti karena berhubungan dengan pengeluaran gaji atau pengeluaran biaya yang dimana itu sebagai suatu beban perusahaan gitu. Yang pasti itu juga dicatat dalam sebuah sistem akuntansi di sebuah perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya ada 6 tugas penting dari payroll cycle ini. Yang pertama adalah rekrutmen atau perekrutan pegawai baru. Yang kedua adalah pelatihan para pegawai. Yang ketiga adalah penugasan pekerjaan para pegawai. Yang keempat ada kompensasi penggajian. Yang kelima ada evaluasi performa kerja. Biasanya evaluasi performa kerja ini dilakukan oleh direksi suatu perusahaan atau bahkan ownernya yang melakukan evaluasi ini agar perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik gitu. Yang terakhir adalah pemecatan pegawai secara terhormat maupun tidak. Jadi itu pemecatan itu dilakukan karena tidak semata-mata karena satu dan lain hal pastinya ya. Karena biasanya membuat nama jelek perusahaan tersebut atau membuat kecurangan dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, dari keenam tugas ini, rekrutmen dan pengeluaran pegawai dilakukan sekali pastinya pada setiap pegawai. Sementara pelatihan, penugasan pekerjaan, penggajian, dan evaluasi performa kerja itu dilakukan secara berulang. Baik, slide selanjutnya. Konteks diagram. Nah, konteks diagram ini adalah diagram yang menggambarkan bagaimana proses dokumentasi data. Konteks diagram ini terdiri atas sebuah lingkaran proses transformasi, data sources, dan data destination yang menerima maupun mengirim data secara langsung dari proses transformasi. Jadi, diagram konteks ini sendiri, atau biasanya sih disebut sebagai DFD level 0 ya. Nah, ini merupakan bagian yang paling tinggi dalam sebuah DFD. Maksudnya adalah, jadi sebelum masuk ke pembuatan DFD itu sendiri, dibutuhkan yang namanya adalah konteks diagram. Nah, konteks diagram ini dibuat karena dia ini menggambarkan sistem secara umum. Sedangkan DFD sendiri itu menggambarkan sistem secara detail gitu, lebih detail hingga ke bagian yang seperti fitur dan lainnya yang dimiliki oleh sebuah sistem. Jadi DFD ini tuh memiliki level gitu ya. Jadi semakin tinggi levelnya, maka dia akan semakin detail menjelaskan sistem tersebut. Seperti contoh ini level 0 ya, secara umum dia hanya menjelaskan seperti dari student, progress report, terus diinput ke diinput ke applies to university, kemudian dilanjutkan dengan approval melalui application, dan seterusnya hingga nanti apabila data tersebut sudah berhasil diregistrasi, akan diinput lagi ke student database. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, setelah selesai membuat DFD atau DFD level 0 atau konteks diagram, selanjutnya adalah yang pasti lebih merinci. Karena tadi sudah saya bilang semakin tinggi tingkatan level DFD, maka semakin detail juga.
Jadi level DFD1 ini tuh memiliki tujuan gitu, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan sebuah sistem yang lebih mendalam. Dalam membuat DFD level 1 ini, hubungan sistem dengan lingkungannya tidak boleh dihilangkan. Seperti contohnya arus data yang masuk dan arus data yang keluar dari sistem harus sama apa yang ada di konteks diagram atau di DFD level 1. Contohnya seperti ini nih, seperti gambar di sini. Dari customer melakukan order input order ke order close, kemudian di output lagi billing ke customer, terus dari order close melakukan output ke close order, close store, dan seterusnya hingga terakhir di supplier sini. Baik, sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila dalam pengucapan kata-kata saya ada yang kurang berkenan atau tidak pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.